pertanyaan berikutnya, di mana posisi 505 dokumen yang disita itu? Apakah diposisikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan atau posisinya sebagai hasil dari kejahatan? Izin, kami di sini sebenarnya hadir untuk diundang. Kalau untuk berkaitan itu sudah masuk ke dalam materi dalam pemeriksaan nanti di persidangan. Kita hanya diminta datang untuk mengkonfirmasi bahwa barang bukti itu ada di kami dan benar adanya UGM menyerahkan kepada Polda Metro Jaya. Terkait dengan materi kami nanti serahkan di pengadilan pemeriksaan. Ini bukan soal materi, Pak. Ini kan soal kriteria barang bukti. Karena di dalam KUHP itu, barang yang disita itu terutama barang yang merupakan hasil dari kejahatan atau barang yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Sehingga pertanyaan kami, 505 dokumen ini kriterianya, posisinya ada di mana? Itu satu. Yang kedua, supaya sekaligus, penyitaan ini apakah dalam perkara apa? Perkara dugaan ijazah palsu atau perkara pencemaran nama baik? Dan apa hubungan pencemaran nama baik itu dengan 505 dokumen yang disita? Izin, jawaban saya masih sama berkaitan. Saya tidak bisa menjelaskan berkaitan tentang ke situ. Saya hanya menjelaskan berkaitan dengan posisi dokumen ada di Polda Metro. Ya, jadi itu sudah masuk substansi ya. Jadi kita tidak sedalam itu karena memang kehadiran Polda Metro Jaya kami minta hanya untuk melakukan supaya majelis mendapatkan fakta hukum bahwa itu memang sedang disita oleh Polda Metro Jaya. Bahwa itu digunakan untuk perkara apa itu tidak menjadi ranah kami untuk mendalami lebih lanjut ya. Silakan. Ya, saya penasaran saja dari 504 itu apa saja, karena ada banyak dokumen yang berkaitan dengan bukti proses pembelajaran yang kita butuhkan dari UGM itu dinyatakan tidak jangan dari Polda. Misalnya laporan KKN tidak ada, kan Polda sita. Berarti kan dia ada, tidak dalam penguasaan kan situ. Jadi saya butuh informasi 505 itu dia mana saja. Ya, jadi tadi daftarnya hanya bisa ditunjukkan ke majelis dan majelis sudah melakukan klarifikasi terhadap informasi yang dibutuhkan atau yang diminta oleh pemohon. Apa saja yang dalam penyitaan oleh Polda Metro, ya. Jadi nanti pertimbangan majelis yang akan memutuskan, begitu, ya. Cukup ya, pemohon ya. Ini saya agak bertanya sedikit. Ya. Kami juga meminta kurikulum. Nah itu juga UGM tidak menyerahkan karena disita oleh Polda. Ya di sini kami bingung ya. Kurikulum juga disita gitu loh. Kurikulum kan sangat dokumen publik gitu ya. Sehingga UGM tidak berani memberikan. Jadi oke ya, saya rangkum sedikit apa yang ada di Polda sekarang. Yang pertama adalah salinan ijazah asli, karena ini pasti biasanya dipakai untuk legalisasi, pencocokan oleh UGM untuk ketika ada permohonan legalisasi. Kemudian juga transkrip nilai, ini pasti juga dipakai ketika akan melakukan legalisasi. Kemudian ini juga di Polda ya. KRS, KHS, oke, ini arsip UGM gitu. Ini juga disita oleh Polda Metro. Lalu KKN dinyatakan tidak dalam penguasaan. Laporan tugas akhir, ya, laporan tugas akhir. Apakah ini juga akan menjadi disita Polda untuk dilakukan pemeriksaan atau bagaimana? Saya nggak tahu. Bahkan juga surat tugas pembimbing dan berita acara sidang juga disita oleh Polda. Lalu SK yudisium. Pasti ini melebihi apa yang dilakukan oleh UGM ketika melakukan verifikasi internal untuk legalisasi. Apa yang diminta Polda ini sudah melebihi gitu. Oke, yang terakhir yang saya tercengang adalah kurikulum yang berlaku pada masa yang bersangkutan. Ini juga disita oleh Polda. Terima kasih. Ya.
Saya minta. Oh, ada. Mau direspon? Saya kira tadi statement bukan pertanyaan, jadi tidak perlu dijawab. Ya, direspon. Oke. Dari Majelis. pihak termohon? Ya, Ya. izin kami ingin mengklarifikasi, jangan sampai karena ini live streaming, jangan Ya. sampai nanti ada hal-hal yang sebenarnya tidak benar menjadi seolah-olah benar gitu. Kami sudah sampaikan bahwa terkait dengan kurikulum yang berlaku pada masa yang bersangkutan studi, itu kita putuskan untuk sesuai uji konsekuensi ulang adalah terbuka, dan itu ada di buku petunjuk studi S1 Fakultas Kehutanan. Jadi kira-kira itu yang bisa kami sampaikan untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh termohon. Ya, saya Terima baru kasih. cek catatan saya. Jadi kurikulum, SOP yang ada di dalam buku petunjuk ya, ini kan semua sudah dinyatakan terbuka ya. Betul, Ya, majelis. betul ya. Betul. Itu kami adalah nyatakan jawaban terbuka. UGM pada saat kami memohon dan melayangkan surat keberatan. Itu jawaban pertama. Ya, tapi kan di fakta persidangan sudah kita klarifikasi ya. Pada persidangan sebelumnya saya sudah baca satu persatu, dan dari UGM sudah menyatakan kurikulum dan buku petunjuk SOP yang sama dengan buku petunjuk ya adalah informasi yang terbuka. Ya, jadi tidak lagi berdasarkan surat, kita berdasarkan fakta persidangan ya. Cukup ya dari pemohon ya. Termohon ada yang ingin ditanyakan kepada Polda? Dari kami cukup. Cukup ya, cukup. Baik. Ketua, bisa ya kepada Polda. Mungkin ini kembali lagi karena ini kebutuhan publik juga. Apakah memang ketika ada suatu kasus daftarnya itu menjadi informasi yang dikecualikan, daftar ya, bukan substansi. Kalau memang itu dikecualikan, apakah pernah ada uji konsekuensi terhadap poin, bukan rinciannya, penetapan bahwa daftar berkas ketika terjadi kasus itu informasi dikecualikan untuk disebutkan, bukan untuk disebutkan ya rinciannya. Ada nggak uji konsekuensinya supaya ini untuk publik juga? Terima kasih majelis. Tadi yang disampaikan penyidik, mungkin yang diperlihatkan oleh penyidik ke ketua majelis itu adalah daftar beserta dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Ya, daftarnya aja, bundle. Pak. Nah, Apakah daftarnya itu? daftarnya saja itu boleh. Boleh. Ibu. Boleh berarti Boleh. ya. Kalau daftarnya. Ya, Daftar makanya apa yang daftarnya. kita Ini sita? kan yang tadi dipertanyakan daftarnya, bukan substansinya. Baik. Iya kan? Jadi kalau tadi penjelasan Bapak, materi sebetulnya kan yang dikelirkan daftar kan ya? Betul ya pemohon ya? Karena untuk mengkelirkan mana yang bisa kembali lagi dilihat. Tadi kan UGM, terima kasih nih, UGM menyatakan bahwa yang kurikulum terbuka gitu ya. Jadi supaya jangan bias Pak. Baik. Jadi clear ya Pak ya? Clear. Daftar itu kalau daftar bukan informasi boleh. dikecualikan. Iya. Daftar boleh. Clear ya Pak? Tapi surat penyitaannya itu yang Oh menjadi- enggak, ya daftar apa aja gitu yang Baik. menjadi ininya, jadi supaya pemohon juga terinformasi. Kecuali kalau pihak Polda mengatakan itu artinya bukan ininya, bahwa setiap daftar yang terkait dengan penyerahan berkas itu dikecualikan, misalnya gitu. Apapun yang namanya kasus, kalau itu daftar itu dikecualikan untuk diketahui. Nah kalau itu memang dikecualikan, mana uji konsekuensinya? Gitu. Ya, kalau Tapi daftar kan kata Bapak tidak kalau tidak daftar. dikecualikan ya, bisa diketahui ya. Bisa diketahui. Nah, bisa diketahui. Ya, Majelis, Ya. mohon izin untuk kembali dapat diperjelas di dalam daftar itu juga terdapat berbagai macam informasi publik. Ada nama mungkin, Bukan ada poin-poinnya Pak. betul. Jadi, Tetapi di poin-poin. dalam list daftar, misalkan kita bicara 500 daftar gitu ya, di dalamnya ada misalkan nomor induk A dengan NIM sekian, KTP sekian. Jadi itu walaupun sifatnya adalah daftar, tetapi Iya. isiannya mengandung informasi yang dikecualikan. yang dikecualikan. Ya, mungkin itu bisa dikemas dengan resumnya aja, misalnya KTP, NPWP, apa, tapi tidak merinci nama dan ini KTP NIK tidak, poinnya aja, ya. Kalau itu bisa ya Pak. Kalau memang nggak bisa, nggak bilang nggak bisa Pak. Tapi kalau bisa, sebatas mana? Misalnya KTP, KRS, misalnya kan, kartu apa, NIM misalnya. Tapi kan nggak disebutkan nomor, tapi hanya daftar.
prakteknya siapa? Ini diterima berkas apa aja gitu ya. Clear ya? Ya, berarti ini catatan menarik juga, ada fakta baru. Mohon majelis nanti memastikan ada sinkronisasi, ada konsistensi antara UGM dengan Polda Metro Jaya, bahwa penjelasan hari ini adalah 505 daftar itu terbuka. Ya, kecuali mungkin, tapi kan yang jelas ketika UGM memberikan daftar, berita acara daftar itu, 99% di blackout, dihitamkan. Jadi hanya 4 waktu itu. Jadi apakah 501 diantaranya itu memang rahasia, tertutup? Tadi sudah disampaikan Pak, daftarnya, daftar aja, bukan rincian ya, bukan uraian, itu terbuka. Iya. Tadi disebutkan itu bahwa juga hanya judul dokumen, bukan uraian. Itu clear itu 505 itu kan. Iya, maksudnya yang dimaksudkan supaya sama nih frekuensi pemahamannya. Bahwa tadi disampaikan Polda bahwa daftarnya. Nah, ketika memang misalnya seperti yang dikhawatirkan oleh UGM ada poin-poin itu, mungkin bisa diresum ulang nih Pak daftarnya sehingga diketahui nih. Misalnya tadi itu ijazah tahun segini, udah clear, ya kan? Nggak perlu tanggal lahir, KTP atas nama ini udah. Kan ketahuan nih berkas siapa, nggak usah dirinci, itu kan. Dan mungkin perlu juga Bapak ketahui, sidang ini adalah untuk memastikan ini sidangnya terbuka atau tertutup. Bukan dalam arti komisioner ditugaskan untuk investigasi melihat ulang, gitu loh Pak. Wah, tambah nih tugasnya komisioner ya. Majelis, makasih. Ya, izin Ketua. Soal 505 sepertinya itu di luar register ya. Jadi kita fokus ke register. Betul tadi catatan dari anggota majelis bahwa kita sudah dapat beberapa fakta, tapi itu tidak akan masuk dalam pertimbangan putusan. Maksudnya tidak akan masuk kepada putusannya. Itu akan jadi pertimbangan seperti yang Ibu anggota majelis sampaikan. Jadi untuk memperjelas. Ya, baik. Cukup ya? Cukup. Saya persilakan untuk mengambil KTP-nya kepada Polda Metro Jaya. Saya ucapkan terima kasih sudah memberikan keterangan pada sidang hari ini. Menetapkan tersangka itu kan harus dibuktikan dulu bahwa ijazah, kan konteksnya ijazah. Ijazah itu belum ada justifikasi ijazah itu asli. Hanya menurut kepolisian itu identik. Drama demi drama terus bermunculan dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Status tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dicabut lewat surat perintah penghentian penyidikan. Pencabutan status tersangka tersebut dianggap pihak Roy CS banyak kejanggalan. Publik pun bertanya apakah para penggugat ijazah pecah kongsi. Sementara itu, di satu sisi persidangan sudah dimulai, saksi-saksi dihadirkan. Lantas, bagaimana kelanjutan drama kasus ijazah ini? Bersama saya Wiki Aryan, inilah The Prime Show selengkapnya. Cabut cekal saya dan SP3-kan saya. Itu yang saya bilang. Terhadap 2 tersangka yang di klaster 1 yang sudah mendapat RJ, ini juga haknya sebagai status tersangka juga sudah dicabut. Kami ulangi, status tersangka juga sudah dicabut. Ini nggak bisa, harusnya ada RJ-nya kapan? Tiba-tiba ini meloncat begitu saja. Jadi ini sebenarnya cacat. Tersangka kasus fitnah ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa mendatangi Komnas HAM. 3 serangkai ini datang untuk mengadukan adanya dugaan pelanggaran HAM dalam penetapan mereka sebagai tersangka. Mereka menilai prosedur penetapan tersangka dan pelimpahan berkas mereka ke kejaksaan melanggar HAM dan cacat prosedur. Fakta baru terungkap dari audiensi dengan Komnas HAM, yaitu dalam 2 gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya,
tidak dihadiri oleh Komnas HAM, sementara Polda Metro Jaya mengatakan Komnas HAM hadir. Komnas HAM memastikan dari 2 gelar perkara yang diselenggarakan, baik di Mabes Polri maupun di Polda Metro Jaya, semuanya mencatut nama Komnas HAM. Sekali lagi saya ulangi, semuanya mencatut nama Komnas HAM. Komnas HAM tidak menyatakan atau tidak hadir, bahkan tidak setuju dengan keputusan itu. Jadi tidak ada persetujuan Komnas HAM, tapi selalu dikatakan kami sudah persetujuan Komnas HAM. Jadi sekali lagi, tadi langsung dari Bu Anies, langsung dari Pak Prabianto, Ketua dan Wakil Ketua, bahwa semua hasil kepolisian itu di luar tanggung jawab Komnas HAM. Jadi di sini kita ini segera menyampaikan kepada masyarakat, dibantu oleh media, bahwa apa yang disampaikan oleh Komnas HAM itu tolong diperhatikan baik-baik. Roy Suryo CS juga melaporkan dugaan pelanggaran HAM akibat mereka tidak diberi kesempatan untuk menghadirkan ahli dan saksi meringankan sebelum berkas mereka dilimpahkan ke kejaksaan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Roy Suryo, Rismon Hasiholaun Sianipar, dan Dr. Tifa menghadirkan sejumlah saksi dan ahli yang meringankan terkait dengan laporan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Dari 7 ahli yang dipanggil, 3 orang memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Tim kuasa hukum Roy Suryo CS mulai mengajukan saksi dan ahli meringankan dalam kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka hadir meringankan 3 tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholaun Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Pengacara Roy Suryo CS, Rafli Harun, mengatakan berdasarkan undangan seharusnya ada 3 saksi fakta dan 7 ahli yang diminta hadir pada hari ini. Rafli juga menyebut sejumlah ahli lain juga akan dipanggil menyusul hingga akhir Januari, termasuk Rocky Gerung. Datang hari ini adalah pertama di samping saya Profesor Tono Saksono. Beliau ahli pengukuran geodesi dan nanti akan menjelaskan bahwa apa yang dikerjakan oleh terutama Rismon Sianipar dan Roy Suryo itu adalah sesuatu yang proven, terbukti setelah beliau melakukan hal yang sama berdasarkan keahlian yang beliau miliki. Itu satu. Yang kedua, nanti akan ada juga Profesor Zainal Mutakin, seorang ahli bedah saraf neuroscience, ya. Mungkin lebih banyak akan memberikan keterangan ahli untuk Dr. Tifa, karena kita tahu Dr. Tifa banyak membuat statement-statement yang didasarkan pada ilmunya, latar belakangnya neuroscience. Dia sebut juga neuroscience, neuropolitika, dan lain sebagainya yang insya Allah nanti ada pembenarannya berdasarkan keterangan ahli dari Profesor Zainal Mutakin bahwa ilmu itu memang bisa dipakai untuk menilai perilaku dan lain sebagainya. Dan lebih jelasnya itu ada di buku Jokowi White Paper. Yang ketiga adalah Profesor Henry Subiakto. Profesor Henry Subiakto ini adalah ahli komunikasi yang juga terlibat dalam pembuatan undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Nanti dia akan menjelaskan bahwa pengenaan pasal-pasal undang-undang ITE dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun itu tidak tepat dan ngawur. Sebelumnya pada Desember 2025, Polda Metro Jaya menunjukkan ijazah milik Jokowi ke Roy Suryo CS dalam gelar perkara khusus. Namun Roy Suryo tetap bergeming dan drama kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo tetap berlanjut. Di sisi lain, kubu Jokowi berharap keraguan kubu Roy Suryo CS hilang, apalagi ijazah Jokowi sudah ditunjukkan. Secara clear sudah dilihat semua ijazahnya, dari ijazah SMA dan juga ijazah kuliah S1 Pak Jokowi. Jadi saya rasa tidak perlu ada lagi keraguan apapun. Dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa masuk dalam klaster kedua, sementara klaster pertama terdiri dari 5 orang tersangka lainnya. Ya, Roy Suryo CS berencana menggugat penghentian proses hukum atau SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Pihaknya menilai ada cacat prosedur.
Tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, berencana untuk menggugat penghentian proses hukum atau SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Roy menyebut ada cacat prosedur dalam pemberlakuan restoratif justice hingga penerbitan SP3. Baca pertimbangannya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Itu adalah laporan dari Jokowi, laporan dari Lejumanan, laporan dari Ade Kurniawan, laporan dari Kamis Samuel Sreken, penetapan tersangka, SPDP, L-nya tiba-tiba loncat SP3. Ini nggak bisa, harusnya ada RJ-nya kapan, surat permohonan RJ-nya kapan, tiba-tiba ini meloncat begitu saja. Jadi ini sebenarnya cacat. Nah, ada keinginan, ini lagi dibicarakan, apakah kita mempertanyakan SP3 itu. Tapi ya, apapun itu yang akan dilakukan, saya terutama atau kami ikut dengan keputusan tim hukum. Jadi kalau tim hukum mau gugat SP3 silakan, mau tidak gugat kita mau cara lain silakan. Kabid Humas Polda Metro Jaya menganggap penerbitan SP3 terhadap Egy dan Damai Lubis adalah bentuk akomodasi pada permohonan restoratif justice yang diajukan Egy dan Damai Hari Lubis. Terkait update juga terhadap kasus ijazah, kami mengupdate hari ini akan ada pemeriksaan terhadap 3 saksi yang meringankan yang diajukan oleh tersangka klaster kedua. Dan besok tanggal 20 juga ada pemeriksaan 7 saksi ahli dari yang diajukan oleh tersangka klaster kedua. Selanjutnya akan dijadwalkan di dalam bulan ini juga untuk pemeriksaan 3 tersangka di klaster 1. Kami sampaikan kepada teman-teman sekalian terhadap 2 tersangka yang di klaster 1 yang sudah mendapat RJ, ini juga haknya sebagai status tersangka juga sudah dicabut. Kami ulangi, status tersangka juga sudah dicabut, serta pencekalan cegah dan tanggal juga dilakukan pencabutan, sehingga kondisinya sudah kembali kepada kondisi sebelum adanya laporan dan perkara ini. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo. SP3 itu diterbitkan untuk tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis usai mengajukan permohonan restoratif justice. Untuk berbincang dengan tema hari ini di The Prime Show sudah hadir Andi Azwan, Ketum Jokman, dan juga Azam Khan, kuasa hukum Roy Suryo CS. Apa kabar Bapak-Bapak? Alhamdulillah baik, malam Mas, sehat-sehat ya. Sehat, terima kasih sudah bergabung di The Prime Show kali ini. Saya ke Pak Azam terlebih dahulu. Roy Suryo CS ke Komnas HAM siang hari ini untuk mengadukan penetapan tersangka mereka tidak sah menurut Roy Suryo CS. Update-nya seperti apa? Jadi kalau pengajuan itu kan biasa, proses itu dilakukan ke Komnas HAM itu untuk menjadi bahan pertimbangan. Bahwa menetapkan tersangka itu kan harus dibuktikan dulu bahwa ijazah, kan konteksnya ijazah. Ijazah itu belum ada justifikasi ijazah itu asli. Hanya menurut kepolisian itu identik. Ada fakta lain yang pada saat itu kita gelar perkara di Polda, mulai dari Mabes itu, kalau Mabes tidak menunjukkan apa-apa, gelar perkara khusus di Polda sesuai 3133 pasal di Perkap itu kami cuma diperlihatkan, tidak boleh menyentuh, tidak boleh memegang, tidak boleh meraba. Yang paling lucu lagi bahwa berdasarkan 13 pembanding, tapi 13 pembanding itu satu pun tidak pernah. Pada saat itu kita minta di dalam gelar perkara. Artinya karena ini menyangkut gelar perkara khusus, namanya aja gelar perkara khusus, maka itu juga harus fair, terbuka, ya, supaya fakta itu bisa kita telaah, kita teliti secara ilmiah, dan kita rasakan. Artinya upaya ini mengadu ke Komnas HAM adalah sebagai sebuah langkah yang memang perlu dilakukan. Iya, salah satunya. Penetapan tersangka Roy Suryo CS dinilai tidak sah, menurut Anda seperti apa, Bang Andi? Ya, kalau saya katakan bahwa ini ya sudah sah, gitu ya, karena ini kan mulai proses-proses untuk itu.
Apalagi saya membahas tadi Bang Azam mengenai gelar perkara khusus ya, bahwa itu tidak disentuh. Ternyata kan waktu klaster pertama itu disentuh oleh Ibu Elida Neti, dan saya mohon maaf, saya juga melihat di situ, ya, disentuh dan dilihat itu. Karena kan juga document keeper itu nggak tebal-tebal amat seperti ini, enggak, kecil, ya. Mungkin ya karena dia ibu-ibu kali dia langsung dia masukkan aja di tangan seperti itu. Tapi kalau menurut saya apa yang dikatakan itu menurut saya itu sudah sah. Sudah melalui proses-proses ya. Apalagi ada barang bukti kan 700 barang bukti, 130 saksi, 22 saksi ahli itu. Jadi apa yang ditetapkan Polda Metro Jaya itu sudah sesuai dengan track record itunya sendiri ya. Kalau kita membahas pelaporan dari Roy Suryo dan kawan-kawannya ini di Komnas HAM, terutama untuk RRT itu, ya itu silakan saja sebagai hak konstitusi juga, ya kan? Tapi itu tidak akan mempengaruhi dari proses yang sedang berjalan di kepolisian. Artinya pasca pengaduan ini ke Komnas HAM kita akan ikuti terus perkembangannya seperti apa. Saya ke Pak Azam, sidang kemudian sudah berjalan begitu, tapi kemudian kalau dilihat dari upaya yang dilakukan oleh Roy Suryo CS, nampaknya cukup sering untuk melakukan serangan-serangan di sidebar begitu. Pak Azam, menurut Anda seperti apa? Apakah ini memang menjadi upaya yang memang perlu dilakukan atau seperti apa? Jadi gini, Asfik ya, ini kan bukan soal masalah serangan yang sering ya, tapi ini kan pembelajaran publik ya. Namanya pembelajaran publik itu baik menyangkut proses politik maupun hukum, ya harus disampaikan. Jadi apa yang bisa kita sampaikan? Tentu salah satunya tadi, mengingat apa yang dijelaskan tadi Andi, bahwa pada saat gelar perkara sedikit saya kutip, itu sebelum dilakukan proses pembukaan atau penyegelan ya, itu udah disampaikan oleh Dirmum Imanuddin, bahwa prasyaratnya kami hanya ingin membuka segel tersebut, oke,